Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait urutan penguasa Helheim dari generasi ke generasi. Karena seperti yang kita tahu minasan, dari ronde 6 sampai ronde 8 ini kita selalu ditampilkan para iblis dari Helheim. Dari mulai Hajun, kemudian iblis You, dan sekarang ini yaitu Satan. Yang mana Sensei berspekulasi bahwa mereka adalah para penguasa Helheim sebelum Dewa Hades. Jadi akan seperti apakah urutan-urutan penguasa Helheim? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Seperti yang kita tahu minasan, pada saat di ronde ke-6 sampai ronde ke-8, kita mulai diperlihatkan para iblis dari neraka. Dari mulai Hajun, lalu iblis You, dan pada ronde ini yaitu Satan. Tak hanya itu saja, pada saat Dewa Hades debut pun sebagai Raja Alam Bawah atau Helheim, dia menjelaskan bahwa dirinya sendiri merupakan Raja Helheim generasi ketiga, yang artinya masih ada dua generasi terdahulu sebelum Hades yang menguasai Helheim. Yang mana Sensei memperkirakan bahwa dua generasi sebelumnya telah ditampilkan sampai ronde sekarang ini. Jadi, siapa sajakah para penguasa Helheim di manga Record of Ragnarok dari generasi ke generasi? Yang ketiga, yaitu Hades. Hades sendiri merupakan salah satu dewa tertinggi dari Yunani. Debutnya pertama kali di Record of Ragnarok yaitu pada saat pertarungan ronde ke-6 ketika Hajun keluar mengambil alih tubuh Zerofuku. Dan mengapa demikian? Dijelaskan oleh Hades sendiri bahwa dirinya merupakan generasi ketiga Raja Helheim setelah peperangan Titanomakhia berlangsung. Tidak ada yang tahu kapan Hades diangkat sebagai Raja Dunia Bawah. Tapi yang pasti, dan Sensei asumsikan bahwa dirinya diangkat setelah menyelamatkan invasi besar-besaran dari para Gigan yang dipimpin oleh Gaia. Namun pada ronde 7, Hades berhasil dikalahkan oleh Qin Shi Huang, sehingga pada saat ini tahta Helheim kosong dan masih belum tahu siapa yang akan menggantikan Dewa Hades. Dan kira-kira menurut minasan siapa yang cocok untuk menggantikan kursi kosong di Helheim? Yang kedua, yaitu Satan. Nah, semenjak debutnya di chapter 67 kemarin, Sensei mulai berpikir bahwa Satan adalah penguasa generasi kedua. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat dari jarak pada saat mempengaruhi Beelzebub dan menjadi kutukan Beelzebub, ada kemungkinan bahwa Satan dulunya adalah penguasa Helheim yang berkoalisi dengan Gaia, namun berhasil dikalahkan oleh Dewa Hades sehingga reinkarnasinya sendiri kepada Beelzebub. Lalu, mengapa Sensei bisa berpikir demikian? Karena kalau kita lihat dari backstory Beelzebub, tidak ada dewa yang berani mendekatinya selain para malaikat dan juga Dewi Lilith. Lalu pada saat sekarang juga kita melihat kedekatan antara Beelzebub dan juga Dewa Hades yang begitu akrab. Bahkan Beelzebub sendiri bisa patuh pada Dewa Hades dengan membantu operasi Adames. Nah, dari situlah ada kemungkinan kedekatan antara Hades dengan Beelzebub dikarenakan Hades mengetahui semua kutukan Satan. Dan ada kemungkinan Satan berhasil dikalahkan oleh Hades. Dan itulah yang menyebabkan Hades adalah dewa satu-satunya yang bisa dekat dengan Beelzebub, bahkan tidak mati di tangan Beelzebub. Lalu dari situlah Sensei mengasumsikan bahwa Satan merupakan penguasa Helheim generasi kedua yang kemudian dikalahkan oleh Dewa Hades. Yang pertama, yaitu Hajun. Nah, penjelasan ini mungkin akan makin panjang minasan. Nah, di sini mengapa Sensei menempatkan Hajun sebagai penguasa Helheim generasi pertama? Karena bila kita lihat dari debut Hajun sendiri, Hajun keluar pada saat bertarung di ronde ke-7 melawan Buddha dengan mengambil alih tubuh Zerofuku. Di situ dijelaskan bahwa Hajun merupakan Raja Iblis tingkat ke-6 yang menguasai dunia bawah. Bahkan, Hades menjelaskan, Hajun sendirilah yang menghancurkan setengah dari Helheim, dua generasi sebelum Hades yang artinya Hajun berada di kekuasaan pertama yang menguasai Helheim.
Tapi ada yang janggal nih, karena Hajun merupakan penguasa neraka tingkat ke-6 yang kemungkinan besar pada generasi pertama, neraka sendiri dibagi kekuasaan menjadi 7 atau 6 bagian. Sehingga pada generasi pertama ini tidak ada pemimpin yang konkret sehingga ada kemungkinan menciptakan 7 pangeran neraka versi Record of Ragnarok sendiri yang tidak memasukkan para fallen angel seperti Lucifer, Azazel, dan juga Samael. Nah, dari situlah Sensei berspekulasi bahwa di antara 7 penguasa neraka generasi pertama ini ada Satan di dalamnya, yang mana Satan sendiri yang memprovokasi Hajun sehingga menyebabkan Hajun marah dan menghancurkan setengah dari Helheim. Dan kalau kalian cermati pada segmen kehancuran Helheim di masa lalu Hajun, kalian bisa lihat para iblis yang mati, yang kemungkinan itu adalah para penguasa neraka yang mencoba menghentikan Hajun kecuali Satan. Lalu pada akhirnya Hajun mati sendiri dan dari situ ada kemungkinan bahwa Satan mengambil kesempatan tersebut dan menjadikan dirinya sebagai penguasa Helheim generasi kedua. Tapi pastinya kalian memiliki pertanyaan, kalau Hajun generasi pertama penguasa Helheim, mengapa Beelzebub bisa mengambil sel Hajun? Nah, jawabannya adalah karena setelah kematian Hajun, tempat tersebut tidak pernah didatangi oleh makhluk manapun dan dibiarkan begitu saja sampai ke generasi Dewa Hades. Dan hanya satu-satunya orang yang berani ke sana melalui akses Dewa Hades dan mengetahui sel tersebut atas arahan Satan. Siapa lagi kalau bukan Beelzebub. Di mana dijelaskan Beelzebub sendiri memasukkan sel Hajun ke Zero Fuku karena agar menguji Zero Fuku seperti diri Beelzebub yang terkena kutukan Satan. Karena secara teknis mereka berdua merupakan generasi pertama penguasa Helheim. Dan di situ juga kita tahu alasan Beelzebub melakukan hal tersebut adalah untuk menguji Zero Fuku apakah dia bisa melawan kebangkitan Hajun atau tidak. Kalau saja Zero Fuku mampu menahan kebangkitan Hajun, pasti Beelzebub akan mengikuti cara Zero Fuku agar bisa mengendalikan kutukan Satan. Tapi pada akhirnya, Zero Fuku tidak bisa mengendalikan hal tersebut. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan urutan para penguasa Helheim dari generasi ke generasi di manga Record of Ragnarok. Yang mana saya asumsikan bahwa ketiga penguasa ini berkaitan satu sama lain dari mulai Hajun, kemudian Satan, dan juga Hades. Tapi gimana menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!